Bismillahirrahmanirrahim. Sejak saya pulang dari Saudi tahun 2013 akhir sampai 2023, Masya Allah berarti 9 sampai 10 tahun. Akhirnya cerita behind the scene pertemuan Syekh Sa'ad Asy'adzhari dan Syekh Hasan Al-Halabi rahimahullah ta'ala akhirnya bisa saya ceritakan dalam kajian ini, dan pertama kalinya saya ceritakan di sebuah kajian saya ini. Jika apa yang saya ceritakan ini bermanfaat, semoga bisa menjadi inspirasi buat kita semua. Jazakumullahu khairan kalau kita bisa mengambil pelajaran dan menerapkannya. Dan yang terakhir, apabila kita mau mengamalkan ini, mungkin bisa kita mulai dengan ngopi-ngopi. Satu hal yang saya perlu garis bawahi bahwa bisa jadi setting yang saya sebutkan di kajian tadi berbeda dengan nyata. Bisa jadi ketika itu memang sedang sesi istirahat, lalu kemudian Syekh Asy'adzhari datang, saya mendampingi beliau ketika itu, dan Syekh Ali Hasan dan Syekh Musa Al-Nasr rahimahumullah ketika itu memang sedang istirahat, lalu kemudian terjadi pertemuan. Bisa jadi waktu itu memang aslinya beliau berdua sedang ngisi, lalu kemudian Syekh Asy'adzhari datang, lalu kajiannya diskorsing. Ini ulama ahlus sunnah, atau kalau sekarang ini ustadz ahlus sunnah. Bisa jadi dia melakukan kesalahan, salah ijtihad, salah dalil, salah mengira, dia pikir tasawur masalahnya adalah begini dan begitu, lalu kemudian salah ijtihad. Dalam menyikapi seorang ulama ahlus sunnah yang ada kesalahan, tetap harus hormat. Yang saya bisa contohkan karena saya bertemu, saya menimba ilmu beberapa waktu setelah saya mendengar fitnah terhadap diri beliau. Misalnya Syekh Ali Hasan Al-Halabi rahimahullah, sudah wafat karena COVID kemarin. Beliau itu di antara ulama yang ada di zaman sekarang yang produktif, menulis kitab-kitab ilmiah, dan banyak ulama yang memuji karya-karyanya. Kitab beliau tidak kurang dari 200-an judul. Tapi lalu kemudian ada satu kalam beliau dalam salah satu kitabnya yang kemudian itu dianggap sebagai ulama sebagai sebuah kesalahan. Lalu orang ramai-ramai membantahnya, membantai dirinya, dibantai kehormatan. Dianggap buku-bukunya 200 itu adalah buku-buku yang tidak lebih berharga daripada bacaan anak TK. Intinya semua yang sifatnya merendahkan. Syekh Sa'ad Asy'adzhari pada tahun 2013 beliau kami bawa ke Indonesia untuk pertama kalinya. Ketika beliau di pesawat tahu kalau ternyata Syekh Ali Hasan ada di Indonesia, maka beliau begitu landing di Jakarta langsung bilang gini, Muflih, agendakan sama panitia saya ketemu dengan beliau. Kalau memang orang mengambil ilmu saya menganggap mereka harusnya bisa menerima kehadiran Syekh Ali Hasan, karena saya pernah membantah beliau, tapi saya tetap berteman. Kita katakan itu mungkin ada sebuah kesalahan kalam yang perlu diluruskan, tapi tidak kemudian untuk menjatuhkan kehormatannya. Beliau ngomong itu sampai kira-kira jam 11:30 malam. Begitu sholat subuh, mungkin teman-teman pernah dengar saya cerita, saya di Jakarta sholat subuh ketinggalan, terus dipanggil Syekh Asy'adzhari, ini ulangi sholatmu karena kamu sholatnya di sendirian di belakang. Pernah dengar? Nah, kejadiannya sama persis itu. Di waktu itu juga, yang tadi malam, permintaan saya ketemu Syekh Ali Hasan, jangan lupa ya, dan gak usah dibikin berat. Ya sudah Syekh, pokoknya ikut aja. Ya Syekh. Oke, saya ngomong sama panitia, akhirnya kita daurah kurang lebih 3 hari di Bogor, kemudian dibelikan tiket langsung terbang ke Surabaya, ke Trawas. Karena di Trawas juga sedang ada daurah para asatidzah bersama Syekh Ali Hasan. Ketemu beliau, yang dibantah dan yang bantah, ketemu, pelukan, ngobrol, makan bareng. Demikian ulama ahlus sunnah. Mungkin ada sebagian pemikiran, tapi mereka menganggap ini ahlus sunnah yang mungkin ada sedikit kesalahan. Ngobrol, saya saksi matanya. Kemudian ditanya, ada sesi kajian lagi nggak? Oh nanti Syekh, bagaimana kalau kita bikin liqa maftuh? Liqa maftuh artinya sarasehan gitu ya. Langsung yang tadinya sering istirahat diganti sesinya. Liqa maftuh. Syekh Ali Hasan, Syekh Asy'adzhari. Satunya itu keingat saya Syekh Dr. Ziyad Abbadi. Yang jelas dua orang yang ada ikhtilaf dalam satu masalah duduk bareng, dan yang bantai ini yang menginisiasi dan minta. Maksudnya adalah supaya orang-orang melihat begini kami ahlus sunnah menyikapi kesalahan saudara kami tidak berlebihan, tidak hingga kemudian menghilangkan kehormatannya. Kemudian makan siang Syekh Asy'adzhari terbang pergi ke Jogja, saya temani. Lalu kami ke Singapura, lalu kami pulang. Ini perjalanan capek loh teman-teman. Saya ingat kami harus nginep di hotel Jakarta demi dapat penerbangan pertama ke Surabaya setelah sholat subuh. Langsung sampai Surabaya, naik beberapa jam lagi ke Trawas. Karena tujuan beliau adalah ingin mencontohkan kepada ustadz-ustadz yang ada di Indonesia. Kalian dai salafi, menyikapi saudara-saudara kalian jangan berlebihan. Kalian satu sama yang lain gak ada yang luput dari kesalahan.